Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, tetap jaga semangat kalian ya, dan terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita masuk ke dalam pertemuan mengenai memahami halayak humas. Sejalan dengan persaingan yang semakin tajam di dunia bisnis, maka peranan humas sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, baik produk maupun jasa, selalu menciptakan hubungan yang baik, selaras, dan harmonis dengan pihak luar perusahaan lain ataupun pelanggan. Nah, halayak humas merupakan sasaran eksternal public relation dalam menjalin hubungan kerjasama yang mutlak dilakukan. Sesuai dengan sifatnya, dalam masyarakat modern, tidak akan ada kemungkinan bagi seseorang insan atau badan bisa hidup menyendiri. External public relation merupakan salah satu bentuk dari kegiatan public relation yang ditujukan kepada pihak yang berada di luar instansi atau perusahaan yang merupakan penyelenggara komunikasi timbal balik antar perusahaan dengan pelanggannya, sekaligus turut menentukan sukses tidaknya perusahaan tersebut. Nah, apakah halayak humas itu? Bagaimana? Selanjutnya, simak dalam pembahasan materi di video kali ini. Ya, apakah yang dimaksud dengan halayak? Ada yang tahu? Atau bagaimanakah mengelompokkan halayak humas? Adakah di antara kalian yang sudah mengetahuinya? Jika belum, ayo kita mulai. Yang pertama, halayak. Halayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik eksternal maupun internal. Ini pengertian menurut Jeffkin, tahun 1998. Nah, jadi halayak ini merupakan kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dalam satu perusahaan, baik internal maupun eksternal, yang kemudian pihak-pihak tersebut adalah disebut sebagai stakeholder. Nah, di dalam sasaran kegiatan PR itu apa anak-anak? PR itu adalah public relation atau nama lainnya humas. Nah, stakeholder ini apa? Ada yang tahu? Atau kalian masih awam dengan istilah ini? Nah, stakeholder merupakan setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan dan mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, ini disebut stakeholder. Nah, istilah publik juga disebut sebagai stakeholder juga loh. Nah, maka tugas PR adalah membina hubungan baik dengan pihak-pihak tersebut dengan suatu proses komunikasi. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, ini ada unsur-unsur dalam stakeholder yang berhubungan dengan halayak humas. Apa saja sih unsur-unsurnya? Nah, mulai dari masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi halayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan halayak organisasi lain. Nah, contohnya halayak pasar swalayan, ada Pemda, ada halayaknya instalasi nuklir misalnya, pabrik, laboratorium riset, hotel, bandar udara, penjara, barak militer, dan lain-lain. Itu merupakan contoh masyarakat luas. Selanjutnya ada calon anggota atau pegawai. Tidak akan ada ketertarikan untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu, serta sejauh mana potensinya. Nah, jadi di sini bisa dilihat kan, kalau suatu perusahaan belum ada nama atau image yang tertera, maka dia juga
kurang ada untuk menggait pegawai dari luar. Selanjutnya ada pegawai atau anggota, kemudian pencipta atau pendapat umum. Nah, ini adalah mereka yang sangat berpengaruh karena merekalah para pencipta atau pemimpin dari perusahaan tersebut. Jadi dia tahu mengenai baik atau buruknya dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemasok. Nah, di sini ada dua jenis pemasok. Pemasoknya seperti misalnya yang ada di dalam internalnya maupun pemasok yang ada di eksternal. Kemudian ada konsumen dan pemakai. Nah, konsumen dan pemakai produk bukan hanya yang ada di dalam perusahaan, tapi juga di luar perusahaan. Kemudian masyarakat, keuangan. Selanjutnya ada distributor, yaitu mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya ada pengelompokan halayak humas. Nah, ini terdiri dari beberapa nih. Dimulai dari yang pertama, publik internal dan publik eksternal. Contohnya, publik internal itu yang ada di dalam perusahaan seperti karyawan, satpam, customer service, supervisor, manajer, pemegang saham, dan lain-lain. Kemudian, publik eksternal itu yang ada di luar perusahaan, pastinya. Contohnya, penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, pers, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua ada publik primer, sekunder, dan marginal. Nah, apa saja yang harus diprioritaskan oleh perusahaan? Nah, tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan oleh perusahaan. Jadi, ada urutan dari yang paling penting sampai yang dapat diabaikan. Nah, yang urutannya paling penting itu disebut publik primer. Nah, kurang penting itu sekunder. Nah, kalau yang dapat diabaikan itu disebut publik marginal. Nah, urutannya tersebut memungkinkan berubah dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya ada publik tradisional dan publik masa depan. Nah, karyawan dan konsumen adalah publik tradisional, sedangkan mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, pejabat pemerintah adalah publik masa depan. Nah, selanjutnya ada proponen, opponents, dan uncommit. Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan. Ini disebut oponen. Yang memihaknya disebut proponen. Dan yang ada tidak pedulinya disebut uncommit. Nah, perusahaan perlu mengenal nih publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan. Kemudian selanjutnya ada silent majority dan vocal minority. Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan komplain atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan nih, ada yang vokal. Nah, ini vokal itu disebut aktif dan silent berarti pasif. Jadi, publik atau penulis di luar sana disebut vokal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapat. Nah, sedangkan yang mayoritasnya ini adalah yang pasif, sehingga tidak kelihatan pendapatnya dari perusahaan kita. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, alasan menentukan halayak. Apa sih alasannya perusahaan itu harus menentukan halayak? Nah, di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi segmen halayak atau kelompok yang paling tepat. Terus, selanjutnya, untuk menciptakan skala prioritas tentunya sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Kemudian, untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai dari perusahaan. Kemudian, untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan dimudahkan dalam diterima masyarakat. Kemudian,
apa sih akibatnya jika kita tidak tahu halayak kita atau tidak ditetapkannya halayak dari perusahaan kita? Nah, ini ada beberapa macam akibat-akibatnya. Nah, masalahnya dapat timbulnya seperti segenap usaha dan dana akan terpecah belah. Akibatnya terlalu luas halayak yang dituju. Kemudian pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya. Kemudian total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan jam kerja, materi, serta peralatan menjadi tidak ekonomis. Lalu, tujuan yang hendak dicapai walaupun telah ditargetkan tidak akan tercapai. Kemudian, pihak manajemen atau perusahaan klien tidak merasa puas dengan hasil yang ada. Itu adalah akibat atau masalah yang akan timbul karena tidak ditetapkannya halayak. Nah, selanjutnya ada halayak kehumasan PR eksternal. Ini ada beberapa dimulai dari hubungan distributor dealer. Kemudian ada hubungan dengan pemasok, lalu ada hubungan dengan komunitas, kemudian ada hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan pers, dan hubungan dengan konsumen. Nah, yang perlu diketahui dari halayak kehumasan dalam hubungan dengan pers, itu kita perlu tahu cara menciptakan hubungan pers yang baik itu seperti apa. Kemudian, hal-hal pokok perihal pers yang perlu diketahui mulai dari kebijakan editorial, frekuensi penerbitan, tanggal penerbitannya, proses percetakan, daerah sirkulasi, jangkauan pembaca, dan metode distribusi dalam menyalurkan informasi. Kemudian tugas praktisi humas dalam hubungannya dengan pers, yaitu menjalankan program-program humas yang telah direncanakan serta disetujui sebelumnya, dengan tujuan memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman halayak atas produk atau sosok keseluruhan atau aspek-aspek lainnya dari organisasi atau perusahaan klien kita. Ya, selanjutnya strategi membangun hubungan halayak eksternal. Nah, hubungan dengan publik luar perusahaan itu merupakan yang harus kita ketahui. Salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan publik ekstern pastinya, secara informatif dan persuasif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Secara persuasif maksudnya komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian komunikan atau publik secara persuasif gitu, sehingga timbul rasa tertarik. Nah, ini adalah strateginya. Jadi, jika ada permasalahan, kita masuk ke CSR. Apa itu CSR? CSR adalah Corporate Social Responsibility, yaitu kepedulian sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, oleh perusahaan tentunya. Jadi, pemerintah juga punya CSR tentunya. Jadi jika misalnya kita ada permasalahan-permasalahan, kita dapat melakukan atau membuat program-program CSR ini, di mana contohnya seperti ini. Nah, CSR yang sudah berjalan ini dari Pertamina, dia melakukan pendampingan kawasan pendidikan, penelitian, dan rehabilitas mangrove nih di Desa Lemo. Jadi dia menanam mangrove banyak, kemudian nanti disebarluaskan di desanya. Seperti itu. Contoh dari CSR yang ini juga di Pertamina ini banyak. Selain ini juga pendidikan juga dia ada. Kemudian contoh lagi misalnya Aqua. Aqua itu kan airnya diambil tuh, tapi dia juga masih melihat di pegunungan sekitarnya tempat airnya dia diambil. Itu dia masih ada penghijauan kembali seperti itu. Nah, untuk hari ini sekian dari saya. Ditunggu video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa di IG saya atau YouTube saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditunggu video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen bahwa kalian sudah menonton video ini. Like, comment, and subscribe.